Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa akramana min ulumil ulama'ir rasidin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Di pagi hari Minggu ini kita seperti biasa memiliki agenda untuk belajar bersama, mengaji bersama, bagaimana kita dalam rangka mengenal diri sejati kita bisa memperdalami pengetahuan kita di pagi hari ini. Pembahasan tentang the truth ini memang agak sedikit panjang ya. Cuman kita lihat dari angle dan konteks yang berbeda-beda. Minggu lalu kita sudah tahu bahwa seorang seeker yang sudah mengalami self realization dalam rangka menangkap signal the truth, menangkap gema atau vibrasi resonansi the truth, dia melakukan yang disebut dengan nama sadhana ataupun spiritual praktek ya. Lewat itu lewat jalan silent ya, ataupun keheningan, kemudian lewat jalan menaklukkan ataupun menjinakkan pikiran, kemudian statelessness. Kemudian kalau dihubungkan dengan materi yang sebelumnya dengan self inquiry dan transcendental meditation. Nah, semua itu adalah sebuah teknik ataupun metode ataupun jalan bagaimana sebagai seorang seeker kita bisa menangkap signal gema dan resonansi the truth itu, sehingga kita mengalami enlightenment, pencerahan dan freedom. Akhirnya kita mengalami spiritual experience ya. Spiritual experience, kemudian intimacy experience, atau lebih lengkapnya the experience of being aware, atau juga the experience of silence. Semuanya pengalaman ya. Nah, semua itu bisa menjadikan kita untuk direct access ya. Direct access kepada perennial flow of language ya, seperti yang sudah kita jelaskan minggu lalu. Kita bisa menangkap bahasa abadi. Bahasa abadi ini adalah bahasa Tuhan ya. Bahasa Tuhan sebagai hadiah buat hambanya yang melakukan serius seeker. Bahasa Tuhan ini ataupun perennial flow of language ini, dia tidak bersuara dan tidak berhuruf. Yang namanya bahasa abadi berarti tidak ada awal, tidak ada akhir ya. Dia tidak bersuara dan tidak berhuruf. Makanya bagi seorang serius seeker yang bisa menangkap bahasa abadi itu, dia akan menemukan the essence of knowledge, juga akan menangkap the essence of love. Kita kenal ada yang namanya seorang Rumi ya, seorang sufi agung yang paling fenomenal banget, bahwa esensi Tuhan itu adalah cinta. Bagi seorang serious seeker yang sudah bisa menangkap bahasa abadi, maka dia akan menemukan the essence of love, the essence of knowledge, dan dia mengalami langsung, sehingga disebut dengan yang namanya spiritual experience. Sekarang tugas seorang serious seeker adalah bagaimana dia membahasakan bahasa abadi itu menjadi bahasa manusia. Ya, ada yang disebut dengan jagat guru, orang-orang suci, orang-orang soleh, para wali. Dia memiliki yang namanya risalah, maksudnya yang dia dapatkan di saat dia mengalami spiritual experience, pengalaman spiritualnya itu disampaikan lagi kepada
yang lain. Nah, kalau bahasa Tuhan itu tidak bersuara, tidak berbulu, ya, maka bahasa manusia di sana ada kata, ada huruf, ada suara. Makanya seorang serious seeker itu dalam menangkap bahasa Tuhan sangat-sangat minim terjadi distorsi. Kenapa? Karena dia sudah pure mind, sudah pure soul gitu kan, dan dia bisa menangkap the truth, just stay gitu kan. Nah sekarang di mana posisi kita? Pesan Kaius, jadilah seorang serious seeker yang terus berjalan. Bagaimana kita memperjalankan jiwa kita mengenal diri lewat self knowledge, juga mengenal potensi diri atau mengenal dharma kita. Dharma itu adalah mengenal misi hidup kita, mengenal misi jiwa kita apa di dunia ini. Karena dharma setiap orang itu beda-beda. Dharma Hani beda dengan Haya, Haya pun beda dengan Hani, dan juga beda dengan Kaius. Gitu kan? Jadi setiap jiwa memiliki dharmanya masing-masing ataupun panggilan jiwa, dan juga mengenal Sang Ilahi. Jadi seorang serious seeker itu dia selalu bagaimana dia mengkondisikan untuk bisa mengenal dirinya, ya, lewat knowledge, lewat love gitu kan. Juga mengenal potensi dirinya, menemukan dharmanya, dan juga mengenal Sang Ilahi. Sampai akhirnya seorang serious seeker ini mengalami maturity. Maturity ini adalah kedewasaan atau kematangan jiwa. Kalau jiwa kita sudah maturity, maka tercerahkan dan terbebaskan dari semua jenis perbudakan. Juga Tuhan mengasih hadiah atau given grace kepada mereka yang sudah maturity. Disebutkan dalam beberapa ayat bahwa mereka adalah tamu Tuhan. Jadi seorang serious seeker itu adalah tamu Tuhan. Yang namanya tamu pasti seperti biasa ada hidangan. Tuhan menyediakan hidangan bagi siapa? Bagi seorang serious seeker. Apa hidangannya? Ya banyak, ya bisa knowledge, spiritual experience. Sekarang apa buktinya bahwa serious seeker itu adalah tamu Tuhan? Ada dalam surah Al-Fajr ya, ayat 27 sampai 30. Ya, ini Tuhan menyeru, ya Allah menyeru kepada seorang serious seeker. Tentunya seorang serious seeker itu jiwanya sudah sampai kepada nafsul mutmainnah, ya kan? Silent is peace gitu ya. Karena seorang serious seeker itu jiwanya peace, damai, atau mutmainnah. Nah di sini supaya lebih clear, Allah memanggil, menyeru seorang serious seeker yang jiwanya sudah mutmainnah ya. Kaius bacakan ayat Al-Quran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli bi ibadi wadkhuli jannati. Nah, ini Tuhan loh, Allah yang menyeru. Ya ayat Tuhan. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Wahai memanggil Allah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabb-Mu yang meridhoi dan diridhoi, ya. Dan masuklah kepada golongan hamba-hambaku, dan masuklah kepada surgaku. Nah, nafsul mutmainnah ini adalah esensi silent, ataupun the experience of silent, ataupun kondisi meditatif. Termasuk begini ya. Sebelum Allah mengabulkan doa hamba, ataupun sebelum Allah mengabulkan impian seorang hambanya, Allah biasanya memberikan rasanya dulu ya. Dan rasa itu didapat di saat jiwa kita berada dalam mutmainnah ataupun peace.
Karena di level mutmainnah sudah terjadi saat ini. Di level mutmainnah kan tidak ada no past, no future, timeless, yang ada saat ini. Berarti impian yang kita impikan, doa yang selama ini kita panjatkan sudah terjadi. Ini rasanya dulu dapatkan. Sangat penting sekali. Kan itu esensinya. Jadi esensi impian kita, esensi semua doa kita itu ada di rasanya itu. Baru Tuhan mengaktualisasikan dalam bentuk apa? Fisik atau dalam bentuk realita. Kemudian ya itu udah otomatis dia mengalami apa? Seorang seeker dia mengalami apa? Intimasi experience dengan get all the essence. Ya. Dia akan apa? Mendapatkan apa? Segala esensi. Ya. Seperti mendapatkan true knowledge, true love, true worship, ya. Pengetahuan yang sejati, cinta yang sejati, dan apa pengabdian yang sejati. Nah, semua itu terjadi secara natural. Ya. Semua itu terjadi secara natural. Ya. Tema tentang natural sudah kita bahas. Seorang serious seeker yang sudah menjadi real self dan dia mengalami apa? Spiritual experience. Ya. Di saat berhadapan-hadapan dengan kenyataan kehidupan ataupun dunia ini, pasti terikat dengan apa? Hukum-hukum fisik. Ya. Artinya apa? Bagaimana spiritual experience itu mengharuskan dia apa? Berkomunikasi, berinteraksi. Artinya gini, spiritual experience itu bagaimana kemudian dia dikomunikasikan, diinteraksikan. Karena yang namanya manusia kan apa? Sebagai ekspresi dari makhluk sosial, makhluk budaya, itu kan di sana ada hukum fisika, di mana ada hukum fisik itu, di mana setiap orang itu harus apa? Berinteraksi, apa? Berkomunikasi, baik secara intrapersonal ataupun interpersonal. Hukum-hukum fisik ataupun hukum alam ataupun hukum sunatullah ini merupakan hukum dasar yang mendasari segenap peristiwa yang terjadi, ya. Jadi hukum fisika, hukum sunatullah ini ataupun hukum alam ini merupakan hukum dasar yang melandasi segenap apa peristiwa yang terjadi. Ya, maksudnya begini ya. Di saat orang serius seeker itu mengalami spiritual experience, kemudian dia berhadapan dengan kenyataan kehidupan yang mengharuskan dia berkomunikasi, berinteraksi, maka dia terikat dengan hukum fisik, di mana di sana dia harus bertindak, mengambil keputusan, menentukan pilihan, berkomunikasi, berinteraksi, gitu kan. Maka sesuatu yang tadinya mutlak menjadi relatif. Spiritual experience itu ketika dikomunikasikan ataupun dilempar ke publik, ya, artinya publik menjadi tahu, maka menjadi relatif, meskipun based on the truth, meskipun itu adalah spiritual experience. Yang namanya spiritual experience pasti the truth, tetapi di saat dikomunikasikan, diinteraksikan menjadi relatif. Keadaan seperti ini, ya, sampai kapanpun pasti ada. Maksudnya dualitas ini ataupun relatif ini sampai kapanpun pasti ada, ya. Seperti kan sudah dijelaskan tentang apa tema authentic versus loser, ya, itu juga sudah dijelaskan. Nah, ini merupakan suatu keniscayaan yang terjadi di dunia dualitas. Artinya sesuatu yang mutlak ataupun absolut di saat diekspresikan ke dunia dualitas maka menjadi relatif.
dual itu seperti positif, negatif, baik, buruk.